Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kembali kehidupan pada hari ini. Masih berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Allah berikan kembali taufik, kesempatan untuk hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat beserta salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, dzurriyyahnya, dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga untuk seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Baik Bapak dan Ibu, kita pagi ini akan melanjutkan kembali tadabbur Al-Quran surah Hud, dimulai dari ayat 98 sampai 108 insya Allah Ta'ala. Sebelumnya kita lihat satu atau dua ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat 96 Allah Subhanahu wa taala setelah selesai berbicara tentang kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya yaitu kaum Madian, kemudian Allah pun berpindah kepada cerita berikutnya yaitu kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan walaqad arsalna Musa biayatina, dan sungguh-sungguh betul ya, arsalna Musa biayatina, telah kami utus Nabi Musa itu dengan ayat-ayat kami, dengan wahyu-wahyu kami, dengan firman-firman kami, yaitu diantaranya adalah kitab Taurat ya, yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa untuk umatnya Bani Israel. Wasultanin mubin, dan demikian juga keterangan mukjizat ya, yang nyata. Mukjizat-mukjizat Nabi Musa seperti tongkat berubah menjadi ular dan tongkatnya bisa membelah Laut Merah dan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Ila Fir'auna wa mala'ihi. Nabi Musa tadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu dan mukjizat tersebut ila Fir'auna, kepada Fir'aun, wa mala'ihi, dan para pemimpin-pemimpin kaumnya, para bangsawan ya, para eh, menteri-menterinya dan pendukungnya lah gitu. Fattaba'u amra Fir'aun. Lalu para pengikutnya tersebut mengikuti perintahnya Fir'aun. Wa ma amru Fir'auna birasyid. Padahal perintah Fir'aun tersebut tidaklah perintah yang benar ya. Perintah yang menyesatkan. Perintah yang tidak layak diikuti ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang kita tadaburi pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karena mereka mengikuti Firaun yang mereka tuhankan ya, maka di hari kiamat nanti seperti yang telah kita ketahui kemarin bahwasanya Allah kemudian membinasakan Firaun beserta pengikutnya semuanya dengan segenap bala tentaranya di Laut Merah ketika mereka berupaya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Dibinasakan oleh Allah, tewas semuanya, tenggelam di Laut Merah, meskipun Firaun akhirnya jasadnya diselamatkan sampai ke daratan untuk menjadi tanda bagi manusia-manusia yang hidup setelahnya. Maka di sini Allah menceritakan bagaimana nanti keadaan Firaun ini di hari kiamat. Yaqudumu qaumahu yaumal qiyamah. Firaun itu nanti akan berjalan di muka kaumnya ya di hari kiamat. Jadi seperti sebagaimana dulu di dunia Firaun berjalan di depan diikuti oleh para pengikut-pengikutnya, para pendukung-pendukungnya, nanti di akhirat juga sama halnya. Yaqudumu qaumahu, dia akan berjalan di depan kaumnya, memimpin kaumnya pada hari kiamat. Namun fa'auradahumun nar, kemana dibawa mereka oleh Fir'aun? Ternyata mereka dibawa, digiring, ya, diajak untuk masuk ke dalam api neraka. Waliyazubillah. Wa bi'sal wirdul maurud, dan itu adalah sebaik-baik pemasukan ya, seburuk-buruk masuknya ya, tempat masuk ya. Seburuk-buruk masuknya ke tempat yang buruk. Seburuk-buruk tempat kedatangan ke tempat yang didatangi ya. Jadi neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kedatangan yang didatangi oleh manusia. Jadi demikian Bapak dan Ibu, Fir'aun nanti di yaumil qiyamah memimpin kaumnya, menggiring mereka berjalan untuk membawa mereka masuk ke dalam, terjun melompat ke dalam neraka jahanam. Kemudian
Wa utbi'u fi hadhihi la'natan. Ya, kemudian Allah jelaskan kembali, ya, sebelum itu terjadi, sebelum Firaun nanti pada hari kiamat menggiring kaumnya masuk ke dalam neraka, maka wa utbi'u fi hadhihi la'natan. Di dunia hari ini, wa utbi'u fi hadhihi. Mereka diikuti di dunia ini, fi hadhihi artinya di dunia dalam kehidupan kita saat ini dengan laknat, ya. Makanya sering kita mendengar orang melaknat Firaun, ya. Ketika orang menyebut nama Firaun, maka biasanya diiringi dengan laknatullahi alaih. Dia sudah mati pun masih dilaknat, ya. Sampai hari kiamat, berapa banyak orang yang melaknat Firaun, dan setiap laknat itu diucapkan, maka setiap kali itu pula Firaun akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun hari ini masih di alam barzakh, di alam kuburnya. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan, dan mereka, bukan Firaun saja, ya, semua para pengikutnya juga. Mereka diikuti di dalam kehidupan di dunia ini dengan laknat, wa yaumal qiyamah, dan apalagi nanti di hari kiamat, ya. Dunia masih ada saja mereka sudah dilaknat, ya. Didoakan dengan keburukan oleh segenap manusia, dan begitulah, ya. Dan apalagi nanti di hari kiamat. Seluruh penduduk yang melihat mereka, seluruh manusia yang melihat mereka nanti di akhirat, di yaumil mahsyar, mereka pun akan dilaknat oleh para makhluk yang ada pada hari itu. Kemudian juga bahkan ketika telah masuk sekalipun ke dalam neraka, maka sepanjang waktu, pagi, siang, sore, dan malam pun juga dilaknat oleh para malaikat-malaikat yang bertugas di neraka tersebut. Dan juga satu sama lain, mereka saling melaknat, ya. Jadi isi hidupnya laknat semua. Nauzubillah min dzalik. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah. Lalu mereka diikuti dalam kehidupan di dunia ini dengan laknat-laknat dari orang yang melaknat, dan juga nanti pada hari kiamat, bi'sar rifdul marfud. Itulah seburuk-buruk pemberian yang diberikan, ya. Seburuk-buruk pemberian yang diberikan itu laknat. Kalau orang beri uang, memberi doa itu bagus, ya. Orang ucapkan selamat, memberi hadiah, itu pemberian yang baik. Tapi kalau laknat, ya, itu adalah seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Dzalika min amba'il qura." Itulah wahai Muhammad, itulah, ya, min amba'il qura, di antara atau sebagian dari berita-berita tentang negeri-negeri, naqussuhu alaik, yang kami ceritakan tentangnya kepada engkau wahai Muhammad. Mulai cerita Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, dan juga Nabi Lut, ya. Dan tadi Nabi Musa, kata Allah, itulah di antara berita-berita tentang negeri-negeri yang dulu dihancurkan oleh Allah karena kezaliman, kefasikan, dan kesyirikan dan kemungkaran kaumnya. Naqussuhu alaik, kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Ya, Allah yang menceritakannya. Jadi bukan karangan-karangannya Nabi Muhammad, ya. Minha qaimun wa hasid. Di antara kampung-kampung, negeri-negeri, ya, yang telah kami ceritakan kepada engkau tersebut, minha qaimun, di antaranya ada yang masih berdiri hari ini. Ya, seperti piramid misalkan. Itu sisa-sisa peninggalan Firaun, ya. Ada lagi yang sekarang di Arab Saudi Al-Ula, ya. Ada lagi nanti mungkin di mana ditemukan gitu. Maka di antaranya ada yang masih berdiri, bisa dilihat oleh manusia pada hari ini. Apalagi oleh dulu zaman Nabi Muhammad, ya, 1400 tahun yang lalu. Dan di antaranya ada yang hasid, ada yang sudah musnah, tidak bersisa sedikit pun. Hancur rata dengan tanah, ya, seperti kaum Sodom misalkan, yang Allah ratakan dengan bumi kampung mereka. Karena seperti yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, malaikat Jibril datang ke kampung Sodom, kemudian mengepakkan sayapnya dan kemudian membenamkannya ke bawah bumi seperti sekop begitu, kemudian diangkat ke langit dan kemudian dihunjamkan lagi ke bumi dengan sekuat tenaganya malaikat Jibril, dan akhirnya jadilah bagian atas itu di bawah dan bagian bawah itu di atas. Lalu kemudian didatangkan lagi batu, ya, batu yang terbuat dari tanah yang sangat panas, yang memusnahkan, membinasakan semua yang ditimpanya. Nah, naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hasid. Di antaranya ada yang masih berdiri hari ini, dan di antaranya ada yang sudah musnah sama sekali. Wa ma zalamnahum. Kemudian kata Allah, wa ma zalamnahum. Kami tidak pernah menzalimi mereka. Ya, meskipun yang kami ceritakan ini sesuatu yang mengerikan, dahsyat, ya.
Tapi wa ma zalamnahum, kami tidak pernah menganiaya mereka atau menzalimi mereka. Walakin zalamu anfusahum, tapi merekalah yang telah menzalimi dirinya. Dengan apa mereka menzalimi dirinya? Dengan mempersekutukan Allah. Itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri, ya, bukan kepada Allah, ya, yaitu ketika dia mempersekutukan Allah atau berbuat syirik. Kenapa dikatakan dia telah menzalimi dirinya? Karena dengan syirik tersebut dia telah menjadikan dirinya yang sangat dia cintai tersebut, yang dia jaga sepanjang waktu, yang dia hiasi, yang dia perkaya, yang dia kasih makan yang enak dan seterusnya. Ternyata dengan kesyirikan tersebut dia telah mengharamkan tubuhnya yang dia cintai tersebut masuk ke dalam surganya Allah selama-lamanya. Walakin zalamu anfusahum, akan tetapi mereka lah yang telah menzalimi diri-diri mereka sendiri. Fama aghnat anhum alihatuhum, maka tidak bermanfaat bagi mereka atau atas mereka alihatuhum, Tuhan-Tuhan yang dulu mereka sembah, ya, allati yad'una min dunillah, yaitu yang dulu mereka sembah, yang dulu mereka seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, min syai'in, allati yad'una min dunillahi min syai', yang dulu mereka seru dari segala sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai', maka tidak bermanfaat, tidak memiliki kuasa dan daya Tuhan-Tuhan yang dulu mereka sembah, berhala-berhala yang dulu mereka sembah, yang dulu mereka seru selain daripada Allah, min syai'in, dari segala sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mereka berikan, yang bisa mereka berikan dalam bentuk perlindungan, manfaat, pertolongan, dan lain sebagainya. Lamma ja'a amru rabbik, tatkala datang kepada mereka perintah Allah untuk menurunkan azab. Jadi berhala-berhala yang mereka sembah, ya, patung-patung, dewa-dewa, semua yang mereka persekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang azab-azab tersebut, ya, baik gempa bumi, suara yang sangat dahsyat, petir atau geledek, ya, hujan batu, satu pun tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Jangankan memberikan manfaat, bahkan dirinya pun tidak bisa dia selamatkan. Ikut hancur lebur bersama azab Allah yang datang. Patung-patung tersebut juga hancur berantakan semua dan binasa bersama orang-orang yang menyembahnya. Wa ma zaduhum ghaira tatbib, dan tidaklah mereka menambah para berhala-berhala yang mereka sembah tersebut, tidaklah menambah bagi mereka pada hari itu kecuali kebinasaan. Enggak ada sedikit pun yang bisa mereka berikan. Jadi ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang musyrik Quraisy yang terus menolak dan membangkang kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menerima untuk diingatkan menjauhi perbuatan syirik. Allah sampaikan, bukankah telah berlalu sebelum ini umat-umat sebelum kalian yang mana ketika azab Allah datang, ya, ketika azab Allah datang, sedikit pun semua yang mereka sembah selain Allah tersebut tidak dapat memberikan pertolongan kepada mereka sedikit pun tatkala azab Allah turun, bahkan yang terjadi malah membuat mereka semakin binasa, ya, bukannya malah menolong tetapi malah menambah kebinasaan bagi orang-orang yang menyembahnya. Kemudian kata Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika, dan demikianlah akhdhu rabbika, azab Tuhanmu, cara Allah mengambil, cara Allah menghukum, ya, idza akhadhal qura wa hiya zalimah, kalau seandainya tatkala dia menyiksa suatu negeri dan di mana penduduk negeri tersebut berbuat kezaliman. Ya, kita ulangi. Demikianlah cara Allah mengazab, ya. Demikianlah cara Tuhanmu mengazab. Wa kadzalika akhdhu rabbika. Dan demikianlah azab Tuhanmu, ya, jika dia berkehendak untuk mengazab suatu kampung di mana kampung tersebut telah berbuat zalim. Telah berbuat zalim, apakah dengan kesyirikan atau dengan maksiat seperti perbuatan LGBT umatnya Nabi Lut, atau dengan perbuatan umat Nabi Syuaib yang mengurangi takaran dan timbangan. Demikian cara Allah untuk menghukum mereka tatkala suatu penduduk suatu kampung itu semuanya telah zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya
siksaan Allah itu, azabnya Allah itu, cara Allah mengambil haknya ya atau janjinya itu alimun syadid. Sangat pedih lagi sangat keras, ya. Sangat pedih lagi sangat keras, tidak Allah tinggalkan satupun ketika Allah sudah mendatangkan perintahnya kepada malaikatnya untuk menghancurkan suatu negeri. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ya, yang telah diceritakan sebelumnya, jadian umat Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Lut dan Nabi Musa, inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda, ya, tanda kebenaran Allah, tanda kebenaran janji-janji Allah, tanda kekuasaan Allah, ya, tanda bahwasanya betul Allah itu maha perkasa, maha kuasa, dan maha melampiaskan dendam dan kemarahannya kalau dia berkehendak. Tanda bagi siapa? Liman khafa adzabal akhirah. Yaitu bagi orang-orang yang takut nanti akan azab akhirat. Itu orang beriman ya. Akan menjadi tanda bagi orang yang mau beriman, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan juga beriman tentang akan adanya nanti azab akhirat. Di dunia saja sudah Allah tampakkan bahwasanya betul dan nyata azab itu ada. Betul dan nyata bahwasanya hukuman Allah itu ada. Nah, apalagi nanti di akhirat. Maka semua yang telah terjadi menjadi tanda semakin memperkuat iman orang yang percaya dan beriman kepada akan adanya azab hari akhirat nanti. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas, yaitu ya hari akhirat itu adalah hari yang dikumpulkan kepadanya semua manusia. Wa dzalika yaumun masyhud, dan demikian yang itu adalah atau hari akhirat itu adalah hari yang nanti disaksikan pula oleh seluruh manusia kebenaran janji Allah, ya, apa-apa yang telah Allah janjikan kepada manusia dulu di dunia di sepanjang zaman melalui keterangan nabi-nabi dan rasul-rasulnya, maka hari itu adalah hari yang disaksikan oleh semua manusia kebenaran janji Allah tersebut, atau bisa jadi disaksikan oleh manusia balasan kepada orang yang zalim dulu di dunia, dan juga balasan untuk orang yang dulu sabar dan berbuat ketaatan di dunia. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Tidaklah kami akhirkan terjadinya hari akhirat itu, hari kiamat itu, illa li ajalin ma'dud, kecuali untuk sampai waktu yang ditentukan. Ya, jadi Allah sudah tetapkan kapan terjadi hari kiamat, tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, maka Allah akhirkan terjadinya, tapi hanya sampai waktu yang ditentukan saja. Dan itu tidak lama. Karena Nabi mengatakan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini menjadi nabi, maka berarti hari kiamat itu jaraknya bagaikan jari tengah dengan jari telunjuk, ya. Wasa'atu kahataini. Bagaikan jarak antara jari tengah dengan jari telunjuk. Ya, dalam sebuah riwayat yang pernah saya baca diceritakan, lalu sahabat setelah sekian lama berlalu dari Nabi mengatakan hal tersebut, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, waktu itu engkau pernah mengatakan dengan engkau diutus menjadi nabi berarti kiamat tinggal jaraknya antara jari tengah dengan jari telunjuk. Sudah dekat sekali. Tapi sekarang kok belum terjadi juga hari kiamat? Ya, mungkin sudah berlalu 5 tahun, 10 tahun, ya, wallahu alam." Maka Nabi mengatakan sebuah perumpamaan. Kata Nabi, sesungguhnya waktu yang tersisa yang akan dijalani oleh dunia ini, oleh manusia, setelah diutusnya Nabi Muhammad tersebut, sampai hari kiamat itu terjadi, perbandingannya dibanding dengan waktu-waktu yang telah berlalu sejak alam jagat raya ini diciptakan oleh Allah, maka perbandingannya bagaikan satu helai bulu kerbau yang berwarna putih di tengah miliaran bulu kerbau yang berwarna hitam. Jadi jangan kita kira lama Bapak dan Ibu masa yang kita lalui setelah kenabian Nabi Muhammad ini. Masa yang telah berlalu sebelum beliau ada itu lebih lama lagi. Ya, seperti yang kita ketahui dalam ilmu pengetahuan, minyak bumi ya katanya bersumber dari pembusukan atau pelapukan sisa-sisa plankton-plankton dari makhluk-makhluk
yang dulu ada miliaran tahun dulu lamanya. Nah, itu yang sekarang menjadi minyak bumi, ya. Berarti umur dunia ini sesungguhnya telah lama sekali. Dan bisa jadi di rentang waktu yang sekian miliar tahun tersebut sudah ada makhluk-makhluk, ya. Apakah itu manusia barangkali wallahu alam, meskipun yang kita ketahui manusia itu adanya sejak zaman Nabi Adam, ya. Barangkali masanya ya mungkin belum sampai 20.000 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya bisa jadi ada makhluk-makhluk lain yang telah meninggali bumi ini, dan itu tentu ya merupakan masa yang sangat panjang sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini, sehingga kaitannya dengan ayat ini, kiamat itu tidak lagi akan lama terjadinya, ya. Apalagi Nabi sudah menunjukkan tanda-tandanya yang satu persatu telah kita lihat hari ini. Orang-orang Arab berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi, padahal dulu mereka adalah para pengembala yang kemana pergi tidak pernah pakai sandal, ya, tidak pernah pakai sandal. Sekarang malah berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan pencakar langit. Hari ini yang tertinggi di Dubai, ya, eh, eh, apa namanya, Burjul Khalifah, ya. Nah, sekarang sedang dibangun tower pencakar langit yang lebih tinggi lagi di Jeddah, namanya Burjul Kingdom, ya, atau Kingdom Tower. Tingginya 1.200 meter, 1,2 kilo ke atas. Dan konon katanya di waktu yang sama Uni Emirat Arab juga tidak mau ketinggalan. Sedang dibangun lagi, sedang dibuat rancangannya bangunan yang lebih tinggi lagi dari yang di Jeddah. Ya tatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba berpacu-pacu meninggikan gedung. Dan itu sudah kita lihat, ya. Bukan hari ini saja, sudah 10-20 tahun yang lalu itu mereka lakukan. Kemudian zina terjadi di mana-mana, riba semakin merajalela. Dan dalam riwayat yang lain juga dijelaskan tidak terjadi hari kiamat sebelum manusia merasakan waktu itu saling berdekatan. La taqumus sa'atu hatta yataqarabu zaman, kata Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum manusia merasakan waktu itu saling berdekatan. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa 1 jam. 1 jam hanya terasa beberapa menit saja. Dan itu sudah kita rasakan hari ini. Baru kemarin kita Ramadan, sekarang sudah Ramadan lagi. Baru kemarin kita baru masuk satu Ramadan, hari ini ternyata sudah puasa yang ke-16. Masya Allah, ya. Dan belum banyak yang bisa kita lakukan. Tilawah kita belum tuntas, ya. Sedekah kita belum seberapa. Tahajud, qiyamul lail kita juga belum terlaksana dengan sempurna. Sementara bulan Ramadan sudah melewati setengah dan sebentar lagi akan masuk ke hitungan mundur, perlahan-lahan meninggalkan kita semua. Jadi tidak jauh Bapak dan Ibu, ya, terjadinya kiamat. Apalagi masing-masing kita juga meninggal. Ketika seseorang meninggal, ya, maka jarak antara dia meninggal dengan hari kiamat itu bisa jadi tidak terasa lagi. Tahu-tahu sudah kiamat gitu, ya. Makanya para ulama mengatakan umur dunia ini bagi seseorang manusia itu mungkin hanya selama umurnya saja. Begitu dia diciptakan, kemudian dia mengalami waktu berganti 60 tahun, 70 tahun. Begitu dia meninggal, tidak pakai lama terasa di dalam alam barzakh itu tiba-tiba sudah yaumul mahsyar, hari kiamat. Ya. Ya, memang kalau dilihat dari umur fisik bumi kita ini sudah miliaran tahun umum. Tapi yang dirasakan oleh manusia, masing-masing manusia yang hidup ke dunia ini hanya sekitar 70 tahun, 100 tahun paling paling lama. Setelah itu langsung mereka berjumpa dengan hari kiamat. Jadi ya, maksud saya menyampaikan ini untuk mengingatkan kita semua Bapak dan Ibu agar kita tidak pernah terlena, ya, dengan kehidupan dunia yang fana yang sangat singkat ini. Lalu kita korbankan kehidupan kita yang abadi, yang selama-lamanya nanti kelak di akhirat, yang nanti akan kita ketemu ayatnya sebentar lagi. Wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud, dan tidaklah kami akhirkan hari kiamat itu atau azab hari kiamat itu kecuali untuk ajal atau waktu yang telah ditentukan, ya, yang bisa dihitung. Ma'dud sesuatu yang bisa dihitung. Ajalin ma'dud, waktu yang bisa dihitung, ya, tidak lama. Yauma ya'ti, pada saat datangnya hari kiamat itu, hari pembalasan itu, la takallamu nafsun illa biiznihi. Tidak akan bisa berbicara satu pun jiwa, satu pun manusia, siapapun orangnya. Illa biizni. Bahkan juga tidak Nabi Muhammad, tidak malaikat, semuanya tidak akan bisa berbicara illa biizni. Kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pada saat itulah Allah menunjukkan bahwasanya dialah penguasa tunggal daripada alam jagat raya semesta ini. Ya, semua berada di bawah kekuasaannya. Dialah Tuhan, dialah Rabb yang selama ini telah menyerukan kepada kita untuk menyembah dirinya. Maka pada hari itu, di saat tidak ada manusia yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, "Faminhum syaqiyyun wa sa'id." Maka ada dua kelompok manusia. Manusia terkelompok menjadi dua pada hari itu. Yang pertama yaitu al-asyiqa, orang-orang yang malang, orang-orang yang celaka ya. Orang-orang yang apes, malang dan celaka hidupnya, dan yang sebaliknya wasa'id, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang menang dan sukses. Jadi hanya dua saf nanti. Saf kanan orang-orang yang menang, sukses, bahagia. Saf kiri orang-orang yang syaqi tadi, orang-orang yang malang, apes dan tidak beruntung ya atau celaka. Lalu kata Allah, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا adapun orang-orang yang celaka itu, orang-orang yang malang ya, orang-orang yang merugi, yang menderita hidupnya, فَفِي النَّارِ maka akan masuk ke dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Di dalamnya ya, di dalam neraka tersebut Allah sediakan bagi mereka zafirun wa syahiq. Ya, ada yang mengatakan zafirun wa syahiq ini adalah bunyi atau suara api neraka ya yang bersiul seperti ringkikan keledai. Kalau zafir itu adalah bunyi suara keledai yang di awal ketika baru mulai meringkik, dan kemudian syahik adalah ringkikan terakhir daripada keledai. Jadi biasanya keledai itu kalau meringkik Bapak dan Ibu ya berbeda antara awal dengan akhirnya. Di akhirnya itu biasanya dipanjangkan gitu ya, dipanjangkan ringkikannya. Maka itu yang dimaksud dengan zafirun wasyahid ya. Dan ada juga yang mengatakan daripada ahlu takwil bahwasanya zafirun wasyahid itu adalah suara daripada nafasnya penduduk neraka yang merintih merasakan azab yang sangat pedih. Ya, lahum fiha zafirun wasyahiq. Nah, itu dua tafsiran atau takwil yang kita dapatkan dalam kitab-kitab tafsir. Khalidina fiha. Mereka kekal selama-lamanya dalamnya. Madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu mohon sedikit konsentrasi dengan ayat ini ya. Ya, karena saya pun juga sudah berupaya memahaminya dengan baik, susah payah ya. Tapi sebetulnya belum mendapatkan kesimpulan yang tuntas ya, tapi baru mendekati saja. Mudah-mudahan yang saya pahami tidak salah, karena memang dari dulu permasalahan ini sejak saya mulai bisa belajar baca Al-Quran, mentadaburinya dengan bahasa Arab, sampai hari ini memang belum bisa menemukan suatu kesimpulan yang final ya. Namun tetap kita menjalannya dengan keimanan terkait dengan takdir Allah kepada seseorang, apakah seseorang itu akan masuk surga, masuk neraka, ya, apakah itu sudah dengan takdir yang tidak bisa lagi diotak-atik atau bagaimana sesungguhnya. Maka di sini Allah jelaskan orang-orang yang syaqi tadi, orang-orang yang malang tadi yang jadi penduduk neraka, neraka, maka mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Madamatis samawati wal ard. Nah, di sini yang agak sulit memahaminya. Kekal tapi ada kaitannya dengan selama langit dan bumi masih ada. Nah, bagaimana ini? Masuk neraka tapi langit dan bumi masih ada. Berarti belum terjadi kiamat kalau masih ada langit dan masih ada bumi, ya. Nah, ada dua di sini cara memahaminya Bapak dan Ibu. Nanti kita kita ambil mana yang kira-kira yang mendekati kebenaran ya. Yang pertama ada yang mengatakan mada mati sama watu arti itu cuma ungkapan orang Arab saja. Karena orang Arab ketika dulu ya di zaman dulu ketika mereka menggunakan istilah kekal abadi selama-lamanya tidak ada ujungnya masa tersebut, maka mereka biasanya menggunakan istilah mada mati samawati wal ard. Jadi bukan secara letterlek yang dimaksud itu adalah selama masih ada langit dan bumi. Tapi itu istilah yang dulu digunakan oleh orang Arab yang dipakai pula oleh Al-Quran untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat abadi tanpa ujung. Jadi maksudnya di sini adalah orang-orang yang masuk dalam neraka tadi, orang-orang yang malang tadi, akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Nah, selesai di situ satu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan ma'ada mati samawati wal ard itu berarti
orang bisa jadi masuk neraka dulu sebelum kiamat terjadi. Dan dia diazab sepanjang dunia ini masih ada, langit dan bumi masih ada, sampai betul-betul nanti hari kiamat terjadi, maka mereka merasakan azab tersebut. Nah, illa ma syaa rabbuk, kecuali terhadap sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan kalian. Ya, bisa jadi nanti setelah hari kiamat terjadi, setelah dia melalui azabnya, maka dia tidak lagi dimasukkan ke dalam neraka yang berikutnya. Namun menurut saya Bapak Ibu pendapat ini tidak bisa diterima ya, tidak bisa diterima eh, karena bagaimana cara Allah memvonis orang masuk surga dan masuk neraka, toh belum dilaksanakan hisabnya ya. Bukankah yaumul hisab itu nanti setelah kiamat terjadi, manusia dibangkitkan dan kemudian digiring ke yaumul hisab, di situ baru manusia bisa mendapatkan haknya masing-masing, azabkah atau rahmatkah. Jadi kita lebih cenderung mengatakan kepada pendapat yang pertama, bahwasanya orang-orang yang syaqi tadi akan menjadi penduduk neraka dan kekal mereka di dalamnya. Nah, tinggal lagi satu hal yang perlu dijelaskan juga. Illa ma syaa rabbuk. Tadi dikatakan di atas mereka kekal selama-lamanya di dalamnya, tidak akan keluar, tapi ada lagi pengecualian illa ma syaa rabbuk. Kecuali untuk apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah nanti akan ada orang-orang yang sudah masuk neraka itu kemudian tidak kekal, tidak abadi? Karena ketika Allah berkehendak bisa jadi di antara mereka ada yang kemudian dikeluarkan dari neraka dan tidak lagi kekal di dalamnya. Nah, kalau kita baca kitab takwil, kitab tafsir seperti At-Tafsir At-Tabari, beliau cenderung kepada pendapat ini. Beliau mengatakan nanti akan ada orang-orang asyiqa atau asqiya itu, orang-orang yang malang itu termasuk di antaranya sejumlah orang-orang Islam yang dia beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad, tetapi dosa-dosanya ya begitu banyak. Dosa-dosanya menggunung, memenuhi rongga-rongga langit dan bumi, saking banyaknya. Maka dia nanti juga akan masuk ke dalam neraka dalam waktu yang sangat lama sekali. Namun dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, nanti akan datang waktunya karena memiliki iman di dalam dirinya, ya, memiliki iman di dalam hatinya. Setelah diazab miliaran tahun lamanya, lalu nanti datanglah kehendak Allah untuk membebaskannya, mengeluarkannya dari siksaan api neraka tersebut. Mereka inilah yang dalam hadis Nabi disebut dengan Al-Juhannamiyun. Al-Juhannamiyun artinya adalah orang-orang yang ex atau mantan penduduk neraka jahanam. Ya, setelah disiksa, diazab, ya kalau dalam ukuran umur waktu di dunia mungkin triliunan tahun begitu ya. Karena satu hari di akhirat itu Bapak dan Ibu lamanya 50.000 tahun. Nah, tidak bisa kita bayangkan ya. Jangankan 1 triliun tahun, 1 jam saja disiksa api neraka itu sudah membuat kita binasa dan hancur lebur semuanya. Kemudian inna rabbaka fa'alul lima yurid. Nah, di sini juga memberikan pemahaman kepada kita. Kalau kita bingung, ini bagaimana? Kok ada orang yang tadinya dikatakan kekal, kemudian tidak jadi, dibatalkan, atau tidak dibatalkan ya. Kemudian setelah datang waktunya, dikeluarkan dia dari neraka tersebut. Nah, bisa kita kunci pemahaman dengan ujung ayat ini. Allah mengatakan, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha melaksanakan, maha mengeksekusi apapun yang dia kehendaki. Jadi kalau berkehendak, ya. Nah, tapi tentu kehendak Allah itu berdasarkan eh, eh, kaidah-kaidah yang telah dia tetapkan sendiri. Bahwasanya orang musyrik nggak mungkin dimaafkan, akan kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Nah, itu nggak mungkin. Nanti kita bayangkan, oh kalau Allah berkehendak kan bisa saja. Ya, namanya Allah gitu ya. Kalau berkehendak, ya bisa saja orang kafir, Fir'aun pun sekalian bisa saja dimasukkan ke dalam surga. Toh Allah gitu. Kalau dia berkehendak, tidak ada yang bisa melawan. Tapi kan Allah juga telah tetapkan dalam Al-Quran ya kaidah-kaidah. Orang-orang syirik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka akan kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Makanya dimaksud dengan orang yang dapat pengecualian dalam ayat ini adalah menurut para ulama ahlu takwil dan ini yang kita anggap mendekati kebenaran. Yang dimaksud dengan pengecualian di sini adalah yaitu orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah tapi ikut terbawa bersama penduduk neraka jahanam ke dalamnya karena saking banyaknya dosanya dan kejahatan yang dia lakukan di dunia.
tapi nanti setelah semua dia lalui, disiksa, diazab, dibersihkan oleh Allah, maka nanti dengan izin Allah, ya, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Jahannamiyun tadi. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan, maha mengeksekusi apapun yang dia kehendaki. Jadi tidak ada yang mustahil. Toh juga Allah yang punya surga, yang punya neraka. Siapapun yang akan Allah masukkan ke dalam surga, dia punya kuasa memasukkannya. Dan siapapun yang Allah kehendaki masuk neraka, dia pula yang punya kuasa untuk memasukkannya. Dan membatalkannya juga demikian. Ya, jadi daripada susah-susah mikir, lebih baik gitu saja Bapak Ibu ya. Allah yang punya kuasa, Allah punya kehendak, maka Allah berwenang melakukan apa saja. Tapi ya, tentu Allah itu juga tidak pernah menyelisih janjinya. Tidak pernah menyalahi janjinya. Gak mungkin orang yang dulu di dunia telah beramal soleh, beriman dengan Allah dengan baik, beramal soleh. Lalu tiba-tiba di akhirat Allah sesuka-sukanya masukin ke neraka. Kan gak mungkin begitu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di ayat yang 108 yang terakhir Allah menjelaskan kebalikannya. Wa ammal ladzina su'idu. Dan adapun orang-orang yang su'idu, yang diberikan kebahagiaan. Fafil jannati khalidina fiha. Maka mereka akan berada dalam surga. Khalidina fiha. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Madamatis samawati wal ard. Selama langit dan bumi. Nah, ini kita sepakati tadi. Pemahamannya adalah, ini adalah istilah yang digunakan oleh orang Arab untuk menggambarkan sesuatu yang bersifat abadi ya. Illa ma syaa rabbuk. Ya, kecuali ada orang-orang yang tidak masuk dia dalam surga dulu, yaitu orang-orang al-Jahannamiyun tadi. Masuk dulu dalam neraka ya, selama sekian miliar tahun, kemudian nanti baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ata'an ghaira majdud. Itu adalah pemberian karunia daripada Allah. Mereka akan mendapatkan karunia Allah ghaira majdud, yang tidak akan pernah terputus-putus Allah berikan kepada penduduk surga ya. Hari ini Allah berikan menunya ini, kenikmatannya ini, besok berganti lagi, besoknya berganti lagi, dan terus setiap hari surprise, kejutan. Tidak pernah ada rasa bosan, tidak pernah ada rasa hilang selera di dalam surga tersebut, karena berulang-ulangnya bentuk kenikmatan. Tidak. Allah mengatakan di sini, ata'an ghairu majzuz. Pemberian karunia Allah yang tiada putus-putusnya, ya, yang tidak pernah bertepi, karena kehidupan yang di sana adalah kehidupan yang kekal abadi. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya barangkali ini yang bisa saya jelaskan. Ya, memang sekali lagi ya saya sampaikan permasalahan memahami eh, takdir, ya, karena memang ada riwayat Nabi yang mengatakan ketika ayat ini dibahas oleh Umar bin Khattab, beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang bahagia dan sengsara ini sesuatu yang telah given, artinya telah ditakdirkan sejak zaman dulu, atau dia sesuatu yang bisa diupayakan, sesuatu yang bisa diperjuangkan. Apakah orang bisa berjuang supaya dia bisa menjadi orang-orang yang su'idu, atau mungkin ya sebaliknya ya menjadi orang-orang yang ashqiya. Maka kata Nabi, Nabi justru mengatakan sesungguhnya itu telah perkara yang ditetapkan oleh Allah, telah divonis oleh Allah sejak dulu lagi. Ya, telah given begitu ya. Jadi manusia hanya menjalaninya saja. Tinggal Allah memberikan kemudahan-kemudahan, ya, jalan-jalan kemudahan kepada setiap manusia untuk menjalani takdirnya tersebut. Kalau takdirnya menjadi orang yang sengsara, orang yang malang, maka ketika dia terlahir ke dunia, Allah mudahkan jalan dia untuk menemukan jalan-jalan yang membuat dirinya menjadi malang. Allah permudah bagi dia bermaksiat, ya. Allah yang penting Allah mudahkan dia bermaksiat. Dan sebaliknya, orang-orang yang masuk kategori su'idu, yang dibahagiakan, yang akan menjadi penduduk surga, Allah mudahkan juga. Terlahir dia dari orang tua yang muslim dan muslimah, ya. Kemudian kecil diantarkan ke sekolah sekolah agama oleh orang tuanya, diajarkan baca Quran, kemudian diberikan circle atau lingkungan yang baik, yang soleh, apalagi dicintakan kepada Al-Quran. Nah, itu asbabnya diberikan oleh Allah supaya dia bisa menjemput takdirnya menjadi orang yang suada tadi, orang-orang yang bahagia. Nah, kalau kita memahami seperti itu, Bapak dan Ibu, tentunya kita akan mengatakan kalau gitu, buat apa lagi saya berusaha menjadi orang soleh? Toh semua sudah
skenariokan oleh Allah. Nah, kalau cara berpikirnya begitu, tentu begitu ya. Nggak ada gunanya kita sholat, nggak ada gunanya kita puasa. Sudah jalani saja hidup, toh sudah takdir. Siapa yang masuk surga telah jelas, siapa yang masuk surga, neraka juga telah diketahui oleh Allah. Nah, tapi kan kalau kita baca Al-Quran, pemahaman ini juga dibatalkan. Bahwasanya Allah menyuruh kita berusaha, menyuruh kita beribadah, menyuruh kita menjauhi maksiat, menyuruh kita meminta ampun, ya, menyuruh kita bergegas, berlomba-lomba mencari surga. Nah, semua ayat itu membatalkan pemahaman yang pasrah tadi. Pemahaman yang sudah pasrah, ya, percuma berusaha, toh sudah ditakdirkan masuk neraka, toh sudah, dan percuma juga atau nggak usah juga taat-taat beribadah, toh sudah ditakdirkan masuk surga. Nah, semua ini terbantahkan kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak di dalamnya, menggiring kita kepada sebuah kesimpulan, tugas kita adalah berupaya mencari hidayah, menjalankannya agama ini dengan sebaik-baiknya, mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah SAW, menjauhi maksiat sejauh-jauhnya, perkara nanti kemana ujungnya, wallahu a'lam. Ya, Allah yang maha tahu, Allah yang maha berkehendak, kita serahkan kepada Allah. Tapi kita yakin, ya, karena sebagaimana Allah pun yang berikan janjinya dalam Al-Quran, bahwasanya orang yang beriman, beramal soleh di dunianya, dan itu bisa dilakukan dengan usaha dan perjuangan kita, bahwasanya nanti orang tersebut akan diberikan balasan surga nanti di akhirat. Itu kan janji Allah. Ya sudah, kalau begitu kita nggak usah mikir capek-capek bagaimana dengan perkara takdir tadi. Yang jelas Allah yang katakan dalam Al-Quran, berimanlah, beramal solehlah dengan sebaik-baiknya, maka niscaya akan Allah berikan surga. Jadi ini yang saya maksud Bapak dan Ibu, tidak pernah tuntas saya memahami sampai hari ini bagaimana untuk memahami hal ini dengan sebuah kesimpulan yang tuntas. Ya akhirnya sudah, capek mikirkan, ya sudah, saya jalani saja kehidupan ini sebagaimana yang diminta oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Soal apakah takdir saya dulu saya jadi penduduk neraka, sehingga nanti saya meskipun udah capek-capek beribadah tetap masuk neraka. Wallahu alam, saya serahkan semua kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah mikir lagi. Mikir terus pagi siang malam, saya ini takdirnya surga apa neraka ya? Jangan-jangan neraka. Ya udah kalau gitu, kalau neraka ngapain saya sholat, ngapain saya puasa? Atau sebaliknya, jangan-jangan takdir saya surga. Wah, kalau begitu saya nggak usah sholat juga. Sama-sama nggak sholat ujungnya. Kalau memikirkan takdir. Kalau takdirnya neraka, lalu nggak sholat juga. Percuma kan? Sholat, toh juga takdirnya masuk neraka. Dan sebaliknya, kalau disimpulkan takdirnya surga, ya juga akan kembali kepada sikap yang sama. Dia menjadi nggak sholat lagi, jadi nggak puasa lagi, percuma juga. Toh juga sudah dijamin masuk masuk surga. Nah, ini tentu logika yang salah, Bapak dan Ibu. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil sementara ini ya, wallahu alam, barangkali kita akan terus gali dari arahan para ulama supaya betul-betul mendapatkan pemahaman yang benar terkait hal ini. Tapi yang penting hari ini kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita jauhi apa yang Allah larang. Soal surga neraka, biarlah nanti itu menjadi surprise bagi kita ya. Yang penting kita di dunia hari ini, sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita hidup diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Sekarang sudah, kita sibukkan diri dengan penyembahan tersebut dan tidak usah stres mikirin nasib saya ini masuk surga atau neraka gitu ya. Demikian barangkali wallahu alam. Baik Bapak dan Ibu, itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam tadabbur Al-Qur'an pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita dan memberikan wawasan yang baru bagi kita terkait dengan ayat-ayat yang tadi telah kita eh, tadaburi. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini dan juga salah khilaf ucapan dan perkataan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.